Sebelum pengajian dimulai, di akhir video, ada dua pesan penting dari Akang, untuk semua, khususnya santri atau jamaah. Dan mohon khususnya untuk jamaah supaya melaksanakan pesan dari Akang. Terima kasih. Allahumma Allahu syahidi Allahu nadirun ilayya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala al-Hasan ma'aqala dinah man lam yahfad lisanah. Wa qala al-Auza'i kataba ilaina Umar ibnul Aziz Abdul Aziz rahimahullah, amma ba'du fa innahu man aksara dzikral maut radiya minad dunya bil yasir wa man adda kalamah min amalih qalla kalamuh bima la yanfa'u. Qala al-Hasan, berkatalah Hasan Basri rahimahullah, ma'aqala dina man lam yahfad lisanah. Orang enggak paham agamanya, enggak ngerti agamanya selama enggak menjaga lisannya. Qala al-Auza'i kataba ilaina Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz ngirim surat. Amma ba'du. Fa inna makan aksara dzikral maut. Orang yang ingat mati, radhiya minad dunya bil yasir. Itu ridha sedikit dengan dunia. Tapi enggak ridha ya, dengan sedikit iman. Enggak ridha dengan sedikit yakin. Kalau dikit dunia enggak apa-apa. Yang penting iman tinggi gitu. Itu orang yang ingat mati. Karena tahu kalau yang bermanfaat itu ya, bukan yang kita temui dari enak dunia. Tapi yang bermanfaat itu yang menjadi sebab enak akhirat. Kalau enak dunia aja nggak ada nilainya. Kalau seluruh lubang di dunia itu milik kita, ya tetap aja kalau nggak kitanya yang meluk, ya lubangnya yang kerepot. Dunia itu dunia itu nggak asik. Apa alasan gak asik? Cukup sebentar. Apa? Ada tok sebentar. Orang pintar itu nggak ridho dengan yang sebentar. Jadi lihat. Nikmat tertinggi di dunia, ya, nikmat badan tertinggi di dunia, kata ulama adalah jima. Tapi itu pun di kaidan. Indama. Barang-barang? Indama. Kalau terus menerus. Kalau cuma 2 detik, 3 detik ngahulang mah Sedik 2 detik ngahulang langsung eta mah tuh. Ari Akang edek mah aja deh. Aduh, cik Hasan yang ngotoran deh. Masya Allah. Ayo seindah aja dunia itu nggak elok, Kang Ipal. Karena sakedeung. Aja lah. Sakedeung. Sama, ya. Repot juga nggak masalah dunia, karena sebentar. Jangan takut wahai orang-orang yang sedang kerepotan. Pengumuman buat Anda yang sedang kerepotan, nggak usah takut. Ya. Kenapa? Karena paling lila tiga kapai. Paling lila itu teh. Ya, kerepotan dunia lah maksudnya ya. Teuing di akhirat namanya. Paling lila, paling lama kerepotan dunia itu sampai, dan ingat mati itu nggak lama. Nggak lama lagi. Masya Allah. Waman ada kalamah min amali qalla kalamuhu bima yang fa'u. Orang yang menghitung lisannya sebagian dari amalnya,
maka dia nggak terlalu banyak ngomong yang tidak manfaat untuk dia. Wa qala ba'duhum as-sumtu yazma'u lirrajul khislatain. Nggak banyak ngomong itu akan membawa seseorang berada dalam dua posisi. Pertama, as-salamatu bidini. Pertama, selamat agama. Yang kedua, wal fahmu ang sahibi. Dia paham terhadap sahabatnya. Ngerti sahabat, ngerti temannya. Karena banyak teman itu kan nggak mau diomelin. Nggak mau diceramahin. Banyaknya teman itu, orang itu hanya mau mendengar. Saya ulangi, orang itu hanya mau mendengar. Jarang sekali orang hanya mau berbicara, nggak mau mendengar. Kan jarang sekali orang yang mau mendengar itu jarang. Orang tuh maunya berbicara. Jadi kalau orang nggak ngomong itu berarti paham terhadap karakter temannya. Gitu. Menyenangkan orang itu apa? Ya jangan ngomong. Kalau mau ngomong, ngomong yang ringan-ringan. Ngomong gurau apa-apa gitu. Itu kan gak bermanfaat juga. Tapi orang tuh gak mau denger. Aduh, orang mah hutang, bayar hutang-hutang sia. Aduh, pemajikannya sarua yang dewek mah. Jelema itu asli manusia seperti itu. Emang seperti itu lucunya. Baru tahu ya? Kalau orang itu sebenarnya bukan ahli mendengar, tapi ahli berbicara. Maka ahli mendengar itu termasuk orang-orang yang punya pendidikan yang tinggi. Jadi, ahli mendengar itu termasuk orang yang punya kedudukan yang justru yang punya adab etika tinggi itu bukan ahli berbicara tapi ahli mendengar. Jarang yang dipuji hasanul kalam itu jarang. Justru yang dipuji itu adalah hasanul isgha atau husnul isgha. Bagus dalam mendengar. Gak ada wali itu dipuji karena ngomongnya bagus itu jarang. Muridin terutama. Ahli ibadah terutama. Di Quran itu yang dipuji itu bukan yang banyak ngomong, bukan yang bagus ngomong, tapi yang bagus mendengar. Yang bagus mendengar. Al-Quran itu nggak suruh ngomong, tapi suruh lihat, suruh dengar. Apa? Lihat dan dengar. Jadi suruhnya kita suruh dengar. Dengar aja, dengar. Lihat dan dengar. Lihat sesuatu, dengar sesuatu. Jadi, perhatikan, dengar. Lalu diiktibar. Jadi modal buat kebahagiaan akhirat. Jadi modal dekat kepada Allah. Jadi modal yakin kepada Allah. Lainnya dengar-dengar ku uleun. Ye ngahulang bari ngacai lain. Direnungkan. Qala Muhammad bin Wasi li Malik bin Dinar. Berkata Muhammad bin Wasi kepada Malik bin Dinar. Ya Aba Yahya, hibdul lisan asyaddu 'alan nas min hibdin dananir wad darahim. Aba Yahya, manusia itu lebih repot, lebih enggak mampu ya, ngejaga lisan daripada ngejaga harta. Ngejaga harta itu udah enggak terlalu susah. Ngejaga emas enggak terlalu susah. Yang susah itu ngejaga lisan. Susah itu. Kita lebih penting ngejaga lisan daripada ngejaga harta. Juga kalau sekarang kan orang salah, memandang harta itu salah. Harta itu yang kita dapat sekarang. Itu kan kesalahan. Kenapa? Fungsi harta itu kan cuma buat kita bahagia. Benar enggak? Buat kita senang. Benar enggak? Buat kita nyampe apa yang kita inginkan. Benar enggak? Gitu enggak? Coba. Senang itu yang kita inginkan itu senang yang abadi, senang yang sementara.
Yang abadi lah. Keinginan itu yang kita inginkan itu keinginan yang benar-benar mewah atau yang rendah? Mewah. Dan itu sepakat. Itu jawabannya di akhir. Jadi harta itu adalah yang kita belanjakan untuk akhirat kita. Itu harta. Kang ulangi. Harta itu yang kita belanjakan untuk akhirat kita. Itu harta. Yang kita pakai sedekah. Kita pakai bahagiain orang, itu harta. Kalau harta-harta cuma begitu, cuma di ATM, di rekening, di sawah, di aset rumah, nah, itu bukan harta itu mah apa? Benda yang akan merepotkan kita. Sesuatu yang oleh Allah akan dibuat untuk menyiksa kita. Dunia dan akhirat. Dunianya kita jaga mati-matian. Nanti udah tua juga jadi sama berebutan anak-anak kita. Jadi parasea anak-anak kita. Kadang-kadang dipakai sama istri. Sama maru kita enjoy. Di akhirat ngehisab juga. Naudzubillah semua naudzubillah. Enggak lah harta mah bikin lah. Bikin ya. Karena kepentingan orang iman ke Allah subhanahu wa ta'ala. Harta itu seperti itu. Nggak usah banyak harta itu, nggak usah. Yang penting ya, nggak habis-habis. Hete. Gara-gara bahasa Indonesia jadi kurang gizi ngobrol aja. Kurang gizinya bahasa Indonesia itu. Jadi naon teu beunang lentongna lah. Indonesia. Itu yang hebat itu nggak usah harta itu nggak usah banyak, yang penting nggak habis-habis. Saya itu sama Allah nggak minta banyak, duit nggak minta banyak. Minta sama Allah itu nggak habis. Pokoknya jangan kayak jenggot, jangan lama tumbuhnya. Sumber air yang besar, diambil nggak habis-habis. Dan itu bisa terjadi ketika kita gunakan untuk akhirat. Terus nggak ada akang manakib nabi nabung buat hari esok buat apa, buat kekayaan itu nggak ada, kekayaan dunia itu nggak ada, nabi wali-wali nggak ada. Mereka itu pergunakan harta sebaik mungkin untuk mendekatkan diri kepada Allah, untuk berjuang, terus berjuang. Yang penting nggak habis-habis ya, yang penting gak habis-habis, banyak terus. Lain hese we ditek-tek eueuh deui eta pupusingan teman. Naudzubillah. Semua naudzubillah. Tayang teh eueuh deui, gitu betul. Naudzubillah. 7 turunan jeung diraksanya. Kodok aya deui, saku Doraemon. Tuh beak. Begitu atuh. Mana di mana iku mah Allah. Sawah Allah itu enggak ada batas, ya. Sawah Allah itu enggak ada batas. Gudang Allah enggak ada batas. Gudang Allah, pasar Allah enggak ada batas. Lautan Allah enggak ada batas. Kalau yang pemancing ya lautan enggak ada batas. Langit Allah enggak ada batas. Pokoknya udah. Kalau kita sudah nyambung keyakinan kita ya, kepada gudangnya harta Allah, ya harta kita nggak habis. Harta kita nggak habis. Swear deh ya. Swear deh. Akang berani ini. Nggak habis. Ya. Cek Allah nak itu. Ya, cek Allah nak itu. Allah sudah. Ngomong hartaku tuh nggak habis. Kata Allah seperti itu. Yang habis tuh gigimu. Gigi kamu habis. Ya. Kalau harta Allah nggak habis. Ya, jangan takut miskin. Selama kita mantap ke Allah, jangan takut miskin. Ya, selama kita mantap ke Allah, jangan takut miskin. Jangan takut miskin. Itu yang diajarkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah itu yang ngomong Rasulullah nggak takut miskin itu bukan orang Islam, orang kafir.
Ngomong Rasul takut miskin. Apalagi orang Islam. Orang kafir aja tahu kalau Rasulullah itu nggak takut miskin. Saking ya, Rasul itu nggak ngereken yang di tangan dia, tapi yang dia reken yang di tangan Allah. Kang ulangi, yang direken itu bukan yang di tangan kita, tapi yang di tangan Allah. Kita nggak ngereken yang di tangan kita, ya sudah terserah. Saya itu kan nggak pegang uang itu. Kalau berangkat nggak pegang uang. Tapi nggak saya peduli kan, yang nggak saya pegang kan di tangan saya. Kalau di tangan si Padil kan ada. Kanan saya. Maksudnya bukan gitu. Yang di Allah kan ada. Kita nggak ngelihat, nggak peduli. Sudah. Yang nggak punya ya kita. Kalau Allah kan punya. Mantap ya. Mantap nggak? Ayo mantap. Ayo kalau mantap. Jangan ragu. Jangan takut dengan nggak ada punya uang. Diuji. Ya besok ngaranyuk Innova-nya. Nganyuk Pajero. Diuji. Kemantapan diuji. Teka bayar bikin di kadeler. Nah hese teh. Tong nyalahkeun ka akang deh. Nu dealer iya kan kayaknya. Bikin deui. Seperti itu. Lelaki itu kan harus mantap kalau masa orang sapakir iya Allah sabeunghar gitu. Orang sangsara kan gak mungkin. Allah sabeunghar eta, sebager eta, orang sapakir kieu, sabutuh kieu ka Allah, sahina kieu. Masa orang sangsara kan gak mungkin. Mun orang hamba buta hejo iya. Mun orang pengikut mak lampir iya, wong mak lampir mah huntu lagi sabar hiji kok. Wajar. Mun orang pengikut Gunung Kawi siga Mas Domino ah itu dah pengikut Gunung Kawi itu. Wajar kita repot wajar. Kok pengikut Guta Hejo kok. Buta pengikut buta. Wajar kalau penghamba Allah itu enggak wajar. Ya, repot itu enggak wajar. Kenapa? Karena saking kayanya Allah. Mantap enggak Allah kaya? Mantap enggak Allah baik? Wah, mantap. Terus kok saya repot? Gimana nih saya kok repot sekali? Itu karena gobloknya kamu aja. Sadar nggak? Allah itu kalau nggak ngasih, itu bukan karena pelit. Bukan karena hal hilang stok. Tapi memang bagi banget sia-sia gitu bahasanya. Itu memang tidak bisa dimuliakan kecuali dengan kepakiran. Karena lamun boga duit saeutik melang cangkeng gitu. Jadi salah lu, salah Allah, salah orang. Allah itu lamun teu mere, kalau Allah nggak ngasih ke kita duit, ya. Kalau Allah bikin kita susah, itu bukan karena Allahnya pelit. Bukan Allahnya yang pelit, bukan Allahnya yang kehabisan stok. Tapi memang kita itu nggak bisa, megangnya nggak ahli. Karena yang Allah pengen itu bukan kita kaya raya. Yang Allah pengen itu kamu mau menghadap kepada aku. Kamu menghadap kepada, daripada kamu celaka, udah aku gak kasih duit aja. Tambah goblok deh. Komo lamun diberi duit. Tuh diberi duit geus ngacapluk kayak gitu. Ya orang teu boga duit wae boga rokok hiji ngahaja. Nongkrong si jalan ameh katen ku janda orang bisa ngarokok. Buka duit 50.000, cuma duit 50.000. Lain keur ka masjid atau lain keur santunan ngahaja meuli pulsa jeung lepon janda. Pan belegu gitu patut tanya. Saya duit wae geus kitu patut komo loba. Sadar enggak? Wahai saudara-saudara. Sadarlah. Wahai engkau umat manusia. Jadi lain karena pelitnya Allah. Bukan karena pelitnya Allah. Bukan karena Allah kurang stok, tapi memang kitanya. Ya. Cek ulama, cek saya Ibrahim, adat Allah itu enggak ngasih kita itu repot, enggak. Tapi adat Allah itu ngasih kita enak.
Jadi Allah itu memanggil kita kepada Allah itu dengan enak. Itu adatnya. Asalnya seperti itu. Jadi yang asal itu kita itu harusnya banyak duit. Itu asal. Secara asal itu bukan susah duit. Tapi apa? Banyak duit. Jadi susah duit itu aridoh. Baru-baru. Asalnya itu kata ulama. Adat Allah itu menggiring hamba kepada Allah itu dengan nikmat. Dengan enak. Tapi ketika nggak enak itu kacau, dikacaukan dengan enak, maka kata ulama qayyada alaihi bisalasil imtihan. Kata Ibnu Athaillah qayyada alaihi bisalasil imtihan. Maka Allah ikat dia dengan apa? Dengan ujian-ujian. Supaya apa? Supaya menghadap ke Allah. Jadi bagi orang-orang seperti itu ya sebenarnya kayak gempa bumi, kayak ya nikmat-nikmat saja. Selama jadi sebab balik kepada Allah. Ayo. Semua kerepotan. Ayo. Itu tidak kerepotan. Ketika tidak membuat repot di akhirat. Dan semua kesenangan itu bukan kesenangan ketika tidak membuat akhirat kita senang. Asal seperti itu. Jadi kerepotan itu ya nggak masalah ketika jadi sebab kita ingat kembali kepada Allah. Ya sudahlah. Cuma hikmahnya banyak lah. Hikmahnya banyak. Ingat-ingatkan orang kena banyak lah macam-macam. Sudah memang kayak yang Allah nakir. Ya. Kita hadapi dengan husnudzon. Nanti husnudzon. Husnudzon kepada Allah. Mantap kepada Allah. Masya Allah. Qala Yunus bin Ubaid ma minan nas ahadun yakunu sanhu minhu ala balin illa ra'aita salaha dzalik bisa irim amali. Oh ya. Akang hayang ngabahas ieu, keun Akang pesan ka barudak pangbejaankeun. Aya tah bab nguburkeun. Nah aya tus. Ieu nya Akang sabaraha kali santri Akang. Ieu disampaikeun di kasarea ge, geus Akang pong. Sabaraha kali nanya santri Akang. Itu ketika Akang jarah ya, ka santri Akang, itu nguburkeun teh dipisahkeun. Naon alasan teh termasuk kemudian di Jongol. Haji Pepen ya Wang. Terus mitohana sa Iman Tado tuh. Itu rata dipisahkan sorangan tuh. Itu menurut Akang itu kurang bijak. Punten ya. Di Cikapeknya. Wadudin tah. Cikapek itu hampir setiap tempat itu kuburan, leresnya. Kuburan. Akangnya dia menang kuburan teh. Peuyeman jelema tuh wah menang sabariji. Kuburan. Itu lamun urang dipisahkeun. Itu naon lebih deket karena naon menelantarkan mayit daripada ngurus mayit. Kamu ulangi, orang nguburkeun dipisahkeun lebih dekat karena naon? Melantarkan daripada ngurus. Naon sabda kieu? Lamun dijarahan oge, mun sorangan ya, lamun dijarahan oge paling ku urang. Luhur-luhurna anak urang. Anak-anak urang incu urang can puguh. Kalau wujud urang can puguh daekeun jarah. Hiji gitu. Kedua, kan itu nama kadang-kadang tanah dijual. Benar tuh? Tanahna dijual. Kusaha? Ku buyut urang. Boleh dijadikan imah ke ku batur. Leung pas dijadikan imah teh pas bener di, kumaha dijadikan naon? Dijadikan spiteng ke ku batur. Naudzubillah. Paham teu? Iki gitu. Kedua, lamun di makam umum ya. Baheula apa nyarios? Mertua Akang. Lamun di makam umum mah
mun sakalian jarah kasaha wae hek maca Fatihah ceuk Allah maghfir lahum warhamhum kabagian tuh bapak urang kabagian ieu lamun jarah teh kajarahan sararea mun di makam sorangan kajarahan mah panakaing ngomong ka dia Allahumma ila ruhani jami ahli kubur fi hadal maqbarah al-Fatihah kan itu kan kena ya benar enggak beda kalau sendiri gitu. Tapi Akang melihat kalau yang kubur sendiri itu ujung-ujungnya dijual sama cucu-cucunya kecuali bapak kita wali keramat. Kalau cuma wali biasa juga jangan. Satunya wali keramat baru boleh. Kalau cuma wali biasa juga enggak bagus. Apalagi cuma al-hikmah begitu. Enggak ada keramat-keramatnya. Cuma terkenal banyak tamunya gitu. Kan itu enggak ada masalah. Wong siapa yang tahu ke dia kok. Kalau wali keramat terkenal, ya enggak apa-apa. Yang sampai kekeramatannya ya terkenal kemana-mana ya sedunia, ya enggak masalah. Paham tidak? Atau ulama besar. Orang tua kita ulama besar yang santrinya bisa nggak habis 7 turunan kayak Mama Sempur, Mama Gentur, kan 7 generasi nggak hilang namanya. Nggak masa apalah kalau gitu. Kalau yang biasa-biasa jangan. Yang biasa-biasa, Kang udah terlanjur. Nah ini kalau udah terlanjur gini aja, jadikan makam keluarga itu jadi makam umum. Apa? Jadikan makam keluarga jadi makam, undang orang-orang biar mau ngurebkeun di dinya. Gitulah, ngurebkeun ya. Ya, Akang juga seperti itu di sini. Ibu kan di sana sendiri. Itu Akang undang itu, saudara-saudara semua. Silakan di sana. Itu nanti rumah Kang Pepep itu insya Allah nggak ada. Tempat tiara indah. Itu makam umum insya Allah. Ya nggak apa-apa, sandi-sandi pajada nanti kesananya. Nggak apa-apa, silahkan. Karena Akang juga nggak pede, orang kayak Akang siapa yang mau jarahin. Akang sendiri nggak pede, saya nanti dipisah ya enggak Akang. Nggak pede, orang kayak Akang siapa yang mau ingat juga alhamdulillah. Paham nggak? Jadi jangan dibiasakan nguburkan di makam khusus, makam sendiri. Jangan. Biasakan makam kalau sudah terlanjur sendiri, jadikan makam umum, undang orang lain biar mau nguburin di sana. Nanti kalau ada pelebaran jalan tol, duit sudah duit kok. Masya Allah. Itu ya. Paham nggak? Nah, jadi jangan dibiasakan ya. Akang udah terlalu banyak nih santri. Geus kalobaan Akang. Tiap ke santri ada yang meninggal. Itu kan ya kalau keluarga kita wali keramat, ya nggak masalah yang diijahin orang di apa orang mungkin karena nggak putus gitu. Orang biasa-biasa janganlah. Paham ya? Jadi kalau terlanjur makam itu sendiri biar ondang biar agak banyak. Minimal ya 50 makam, 100 makam mungkin lah wajar. Kalau celing hiji 2 3 tuh nanti jadi kandang domba ke. Jadi kandang domba. Ya kita anaknya masih. Anak kita mungkin ke kakek masih hormat. Kalau sudah cucu sudah buyut kan itu. Saha eta jual ku aing cenah. Sok tanya Haji Ingkus. Ji bapak saha? Nyaho keneh aki saha? Uyut? Geus moal nyahoeun lah. Sok nyaho 500.000 ji nyaho mah. Ayo, nyaho teh ji. Uyut. Hah? 100.000 ji? Hah? Aya teh nya 100.000 nya. Bisi eueuh ge aya. Sok lah. Tes. Ari Kang Ipama sih nyahoeun. Kang Ipama da kiai. Coba saha ngetes ya Kang.
Sok Kang Aceh mah nyahuan da di jalur bapak mah paling uyut bawa mah nyahuan. Moal Kang Aceh ge sok dijamin ku Kang 100.000 lah. Bapaknya Hakim ada Hasim teh anu terangkeun. Ngarang paling ge nuan wangsit. Oh, Haji Holil mal apaleun. Mal apaleun Bapak Hakim ada Hasim leungit sejarah leungit. Itu teh keluarga akang teh. Coba. Janganlah ulah pede-pedean. Paham teu? Ulah pede-pedeannya siga alus kakolot itu gak bagus ya. Enggak bagus. Budaya nguburkeun tempat sorangan itu budaya enggak bagus. Budaya enggak bagus. Sabab naon dijual ku uncu, ku uyut. Kasa dijualna ka pajada. Ngajual tanah ka pajada. Laras kitu teh. Wadadin seuri nu akira dah. Ku akang dimuliakeun tetep. Ku akang mun ngajual anak akang dicakot, dipindahkeun ka makam umum gitu. Akang mah alus, dicirian deui ku waom nya. Akang nitah waom wa. Om, mun mindahkeun makam cirian. Naon? Nya biasa. Urusan saya kan teh kitu. Paham nya? Nah, jadi ulah dibiasakeun nya. Akang ke lamun mun anu kamaotan keluarga pajada, akang teu pati seneng lamun dipisah-pisah. Geus makam umum bae. Nu geus terlanjur makam pribadi, wayahna jieun makam umum. Atawa pindahkeun ka makam umum. Bisa pindahkeun makam umum aya kawalna nya. Di antara li ajli ziarah aya, li ajli ziarah bisa dipindahkeun. Paham teu? Tong sok-sokan boga tanah pada boga tanah gitu. Di naon? Dikuburkeun makam pribadi. Ieu ngahaja tuh. Akang ngomong ka budak ayahna pangingetankeun. Tuh, aya tuh. Bab nguburkeun aya. Mun teu dikitukeun da poho deui. Ya ingat ngomong. Tas cekapnya kebejaan dinya. Akang ti pajada nyaros kitu gitu. Ya. Terus selanjutnya we ngomong masjid tong dikaronci. Eta inget-inget tah. Masjid tong karonci. Lamun kira-kira sieun karpetna dipaling, mimbarna dipaling, tong make mimbar. Tong make mun sieun keramikna dipaling, tong make keramik. Make terpal we. Terpana eueuh entong ku jarami we. Daripada masih di sieun dikunci ulah anu tikap. Ulah anu lain imah maneh masjid mah lain ya. Lain imah DKM. Masjid mah imah Allah. Imah hak kabeh muslim masjid mah. Tukang maling boga hak asup ka eta masjid. Kang ulangi, tukang maling boga hak asup. Tukang zina boga hak asup. Boga hak asup ka masjid. Awas ya. Urang sok-sokan, mana tukang maling, kang zina. Boga hak ka masjid itu tempatna muslim. Selama masih muslim tetap boga hak di masjid. Jam sabaraha wae. Ayo, umumkeun ya. Sadi pajara jadi kiai ya. Nu boga masjid ya. Kilang bara siga pajada masjidna. Ya, teu di pantuan. Kabeh protes ku Kang ti pantuan ya. Seperti lawang nata. Lawang hiji acan ngahaja katanya. Protes teh. Duka ta Masjid Abdurrahman mah. Pokona teu meunang ya. Masjid naon cenah? Dikunci. Naon kunci-kunci? Nah, eta hak batur. Soalnya Akang tukang liliaran. Tukang liliaran itu Akang kan tan pernah Akang liar-liar tuh nyewa hotel can. Naon tah ka masjid. Aya nu payu teh pom bensin eta mah. Di pom bensin boga masjid dari masjid nu bener. Dikunci ya. Naudzubillah ta. Eta kabodohan anu umum ya. Kabodohan nu akibat DKM dipimpin lain ku ahlillah. Lain dipimpin ku para wali, para ulama-ulama akhirat. Pimpinna ku ulama-ulama dunya. Jadi diperhatikeun teh urusan dunya doangan. Sieun karpetna,
sieun jamna tong di zamana sakalian hati sieun mik leungit jadi ulama dunya doangan mimpinna jadi sieun teh dunya teu diperhatikeun jelema ganjaran 2 rakaat salat di masjid padahal 2 rakaat salat di masjid itu lebih utama daripada naon ngaranna teh hartan dikumpulkeun sak kecamatan di dinya itu ku 2 rakaat salat itu geus we tong diamplian sekalian tong make ampli tong make eta ulama dunya ke itu ulama dunya jadi ukurannya dunya doangan pahamnya tak omong akang ngomong itu ngamuk gitu bijakun ngamuk gitu nya karita nya omong-omongnya masih ulah di kunci pakai ya tika bejakeun maling aya hak di masjid nya tukang jema pasek aya hak cicing di masjid kabeh umat Islam masih asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar ada hak di masjid jangan sampai hilang hak nanti kalau akang ketuk-ketuk pintu dikunci saya tuntut nanti di akhirat tuh DKM-nya kenapa dikunci udah cenah musyawarah majelis musyawarah dituntut ku akang macam-macam dikunci nah itu karena umum bodoh jadi perhatian dunia aja dunia keramik yang dibahas masjid kok dibahas tuh keramik aja dunia aja dunia kok rukunya nggak dibahas sujudnya nggak dibahas itikafnya nggak dibahas kan dipakai sare naon salahna sare di masjid aya babna itikaf di masjid teh bari sare aya babna nggak salah orang tidur di masjid itu nggak salah ya kan kalau nyuri jamnya salah ya kan nyuri jamnya kenapa nyuri ya aya jam di masjidna tong di jaman sekalian atau jamna di luhur digembok jamna itunya langsung dielas set gitu jamna nya gitu jamna dielas gitu ke atasnya itulah ngomongkeun di sana mumpung ingetnya aduh eta masalah masjid dikunci kayak mana kiai-kiai bejaan ya sandi pajaran nu boga masjid saya sedadan catatnya orang paling saya hiji masjid orang bahas dianya ulah di mana iya umat Islam biarkan mereka sholatnya biarkan mereka sholat di sana tidur nggak apa-apa nggak don kiih kang di masjid lagi cina mah lumayan daripada kiih di buruan batur bukan nama ya yang penting kita manfaat buat umat ayo manfaat buat selama manfaat paling tidak manehna dijaga di kiih na tempat-tempat haram ya ngajaga kiih di tempat-tempat haram paling tidak kiih tempat-tempat halal lah nusararea gitu naon sih make mumungting mere manfaat ka batur gitu paham teu nya ayo gitu direnungkan kurang tong diajar ieu nya tong diajar berpikir anu aneh-aneh usahakan orang mikir teh hirup nu bener nya mikir nu bener bahwa urang teh jang Gusti nu Gusti Allah urang teh nu Gusti Allah jang Gusti gitu khairun nas anfa'uhum linnas pang bagus jelema teh paling manfaat jang batu gitu nya urang kudu seperti itu cara berpikir ulah melawan kita itu enggak beribadah menyembah keramik enggak kita enggak menyembah keramik enggak menyembah mimbar enggak menyembah jam kita enggak menyembah reklame enggak menyembah ampli apalagi menyembah kotak amal enggak kitanya tapi menyembah siapa Allah ya Allah ya menyembah Allah menyembah Allah itu ibadah ke Allah paham ya alhamdulillah kamunya di Cibungur itu di kunci Ciamerang di kunci dia isinin di kunci Cibungur isinin ya itu insyaallah
Tong kunci. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Asa bucat bisul euy. Ingat untungnya. Wa qala Yunus bin Ubaid, berkata Yunus bin Ubaid, halaman atau 10-nya? 10. Wallahu alam bisawab. Tong lihat ngaji makruhnya tuh. Melatih.